Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 8. Semuanya bertemu dengan Bapak lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kedua teks eksposisi. Hari ini kita belajar singkat aja ya, karena hanya belajar tentang tujuan komunikasi teks eksposisi. Kemarin, untuk dapat menentukan tujuan komunikasi sebetulnya gampang aja ya. Kalian tinggal melihat dari pengertian. Jadi Bapak ingin mengulang lagi tentang pengertian teks eksposisi yang kita bahas kemarin. Apa tuh pengertian teks eksposisi itu? Sebetulnya kalau diperhatikan dengan namanya aja itu ada nama posisi ya. Mungkin ini menggambarkan posisi penulis sepertinya. Baik, pengertian teks eksposisi adalah teks yang memuat isu atau permasalahan dan pernyataan yang menunjukkan posisi penulis terhadap isu yang disampaikan berdasarkan argumen atau yang disertai dengan argumen atau data atau bukti. Jadi gini nih, kita ada suatu teks. Katakanlah ini adalah suatu masalah. Ini bentuk masalah. Jadi teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang ini masalah atau isu. Dan pernyataan yang menunjukkan posisi penulis terhadap suatu isu yang diangkat ya, maksudnya terhadap suatu isu atau permasalahan ini dengan disertai alasan, data, atau argumen. Jadi besok struktur bahasanya udah pasti ada tesis dan argumen, itu udah pasti kan gitu. Baik. Nah, dari situ tujuan komunikasinya berarti ya cukup untuk meyakinkan pembaca atau pendengar terhadap kebenaran isu atau pernyataan atau masalah yang disampaikan. Apa? Tujuannya adalah meyakinkan pembaca atau pendengar terhadap kebenaran suatu masalah, isu, atau pernyataan yang disampaikan. Paham ya? Kalau pengertiannya, teks yang memuat isu dan pernyataan yang menunjukkan posisi penulis terhadap isu atau masalah disertai apa? Disertai dengan argumen. Paham ya? Jadi setelah pengertian kita belajar itu tadi tujuan komunikasi. Tujuannya ya meyakinkan pembaca atau pendengar terhadap kebenaran. Kuncinya itu terhadap kebenaran, meyakinkan pembaca terhadap kebenaran masalah yang disampaikan. Masalah, isu boleh, atau tesis juga boleh.
Jadi tujuannya sangat singkat, meyakinkan pembaca. Diingat-ingat, meyakinkan pembaca, pendengar terhadap kebenaran masalah atau isu yang disampaikan. Bapak nggak meminta kalian untuk mencatat. Yang penting jika kalian anggap penting, ya silahkan catat sendiri. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Oke? Baik, cukup sekian pelajaran tentang tujuan komunikasi teks eksposisi. Kalian dapat mempelajari sendiri di halaman 65. Dan Bapak minta kalian untuk mengerjakan teks di halaman 66 sampai 67. Teksnya di halaman 66, pertanyaannya di halaman 67. Kalian bisa mengerjakannya di buku paket langsung juga boleh. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.